Sebelum memasuki acara berikutnya, kami ingin menyampaikan kepada audiens atau Bapak Ibu sekalian yang terhormat di seluruh wilayah tanah air yang mengikuti seminar seri 9 ini dari PTPI. Yang hendak kami sampaikan satu hal, yaitu tentang apa yang dikuasai kemampuan atau di bidang produksi daripada PT Selaras Lawang Sewu. Jadi kalau ingat Lawang Sewu itu berarti ingat Semarang. Ingat Semarang langsung ingat pintu gitu ya. Nah, segala macam pintu Lawang Sewu adalah dia klaim sebagai dokternya begitu ya. Jadi kalau ada dokter Beni ahli di rumah sakit, ini Lawang Sewu ini ahlinya pintu. Sudah lebih dari 25 tahun di bidang door window system. Jadi itu saja sih sebagai informasi bahwa Lawang Sewu dalam hal ini tidak baru sebentar bermain di bidang itu. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan ya, dan kita memasuki kepada mungkin yang screen share-nya Pak Tikno boleh ditutup dulu barangkali Pak Tikno. Ya. Acara di presentasi S3 atau presentasi yang dari setelah presentasi 2 itu akan membicarakan tentang innovation of health and comfort ya oleh Pak Andri Hartanto PT Daikin. Mudah-mudahan ada nyambungnya dan diharapkan memang sudah akan nyambung tentu dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Pratikno sebelumnya. Untuk itu waktu 15 menit untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya persilahkan kepada Pak Andri. Oke, terima kasih Pak Sutowo atas kesempatannya. Mohon izin Pak Sutowo untuk stop sharing, Pak. Oke. Oke, apakah sudah muncul, Pak, slide saya? Sudah. Sudah muncul ya. Oke, sorry. Oke, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Andri Hartanto. Pada event PTPI kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang standarisasi hospital dan juga clean room dengan tema Innovation of Health and Comfort. Bila kita berbicara tentang kesehatan, tentunya ada keterkaitannya dengan rumah sakit. Seperti yang kita ketahui, di rumah sakit terdapat banyak sekali orang, mulai dari dokter, suster, pasien, dan saya mengklasifikasikannya menjadi 2 kelompok. Kelompok orang sehat dan kelompok orang sakit. Salah satu penyebab utama seseorang bisa sakit dikarenakan mikroorganisme. Bakteri dan virus merupakan bagian dari mikroorganisme, dan mikroorganisme itu sendiri sangat cepat tersebar melalui udara. Oleh karena itu, rumah sakit menjadi tempat perkembangbiakan dan penyebaran mikroorganisme. Saat ini dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Terhitung sampai 5 November 2020, jumlah positif terjangkit virus corona telah mencapai lebih dari 47 juta orang di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri sudah mencapai 425.000 orang. Oleh karena itu, setiap rumah sakit wajib menciptakan sistem tata udara yang baik, khususnya untuk ruang operasi dan juga ruang isolasi. Sistem tata udara yang direkomendasikan untuk ruang operasi harus mencakup 4 kriteria, mulai dari kualitas udara, sirkulasi udara, tekanan udara, serta temperatur dan kelembaban. Kita akan bahas satu persatu, mulai dari kualitas udara. Berikut ini adalah tabel standarisasi filter berdasarkan Permenkes. Untuk ruang operasi,
Untuk ruang operasi, ortopedik, backbone, dan organ transplantation harus dilengkapi dengan 3 tingkatan filter, mulai dari pre-filter, medium filter, dan juga HEPA filter, dengan masing-masing efisiensi 25%, 90%, dan 99,97%. Lalu untuk ruang melahirkan ataupun ruang anak, ruang menyusui, dan ruang diagnostik menggunakan 2 tingkatan filter, yaitu pre-filter dan medium filter, dengan efisiensi 25% dan 90%. Laboratorium ataupun sterile room cukup menggunakan pre-filter saja dengan efisiensi 80%. Selanjutnya adalah tabel standarisasi berdasarkan ISO, mulai dari ISO 1 sampai dengan ISO 9. Untuk rumah sakit berada pada kelas 1000 sampai dengan 100.000. Kelas 1000 setara dengan ISO 6. Kelas 10.000 setara dengan ISO 7, dan kelas 100.000 setara dengan ISO 8. Ruang operasi minimum pada kelas 100.000 dengan jumlah partikel maksimum untuk 0,5 mikrometer sebanyak 3,5 juta, 1 mikrometer 832.000, dan 5 mikrometer 29.300. Pada umumnya, diameter rambut manusia setara dengan 150 mikrons, debu 5 mikrons, bakteri 1 sampai 5 mikrons, dan virus 0,1 sampai dengan 1 mikrons. Oleh karena itu, HEPA filter sangatlah dibutuhkan pada ruang operasi. Kriteria yang kedua mengenai sirkulasi udara. Terdapat 2 macam sirkulasi udara, aliran turbulens dan aliran laminer. Aliran turbulens berarti udara berhembus dari atas dan dihisap lagi ke atas ya, posisi return ada di atas. Sedangkan aliran laminer, udara berhembus dari atas dan dihisap dari bawah, posisi return ada di bawah. Untuk ruang operasi, wajib menerapkan sistem aliran laminer karena mampu mengurangi perkembangbiakan bakteri, virus, dan mikroorganisme lainnya. Kriteria selanjutnya adalah tekanan udara. Terdapat 2 macam tekanan, yaitu positive pressure dan negative pressure. Dapat dilihat bahwa ruangan cleanest ataupun yang sangat bersih, tekanannya harus paling besar dibandingkan dengan ruangan lainnya. Sedangkan untuk ruangan yang kotor, tekanannya dibuat negatif. Sehingga udara akan mengalir dari ruangan yang sangat bersih ke ruangan yang kotor. Aplikasinya pada rumah sakit, ruang operasi tekanannya harus lebih besar dibandingkan dengan anterum. Sedangkan untuk ruangan pasien penyakit menular ataupun infeksius, tekanannya harus dibuat negatif. Kriteria yang terakhir adalah temperatur dan kelembaban. Saya telah merangkum standarisasi berdasarkan Pedoman Teknis Rumah Sakit 2012 dan Permenkes 2016. Untuk operation room, berdasarkan Pedoman Teknis tahun 2012, temperatur dijaga pada range 20-24 derajat dan kelembaban dijaga pada 50-60%. Sedangkan pada Permenkes tahun 2016, temperatur dijaga pada 19-24 derajat dan kelembaban 40-60%. Guna mendukung standarisasi untuk ruang operasi yang telah ditetapkan oleh Permenkes, Daikin merekomendasikan produk unggulan kita yaitu VRV. VRV pertama kali ditemukan oleh Daikin pada tahun 1982 dan sampai saat ini terus dikembangkan dengan generasi terbaru yaitu VRV-A dan VRV-X. Range kapasitas dari 6 PK sampai dengan 60 PK dan sudah menggunakan refrigeran RPA 10A serta dapat dihubungkan sampai dengan 64 indoor units. VRV merupakan outdoor-nya dan indoor-nya kita merekomendasikan menggunakan unit AHU ataupun air handling unit dengan range kapasitas dari 6 sampai 120 PK. Dan AHU kita bisa di-custom sesuai dengan spesifikasi desain. VRV-A dan VRV-X dilengkapi dengan 3 keunggulan utama. VRT Smart, New Scroll Compressor, dan Automatic Refrigerant Charge. VRT Smart merupakan suatu teknologi yang mampu mengontrol temperatur refrigeran yang dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan. New Scroll Compressor berarti kompresor VRV sudah dikembangkan untuk mencapai efisiensi kompresi yang lebih tinggi. Automatic Refrigerant Charge memastikan agar refrigeran yang dimasukkan ke dalam suatu sistem berada dalam takaran yang pas, sehingga kompresor dapat bekerja dengan optimal.
Tipe indoor lainnya yang Daikin miliki seperti model kaset, ceiling mounted duct, wall mounted, ceiling suspended, floor standing, pre-cooling unit, heat reclaim ventilator unit, sampai dengan filter PM2.5. Panjang pipa VRV mampu mencapai 190 meter, vertikalnya 90 meter, dan total keseluruhan pipa bisa mencapai 1000 meter. Guna meningkatkan ketahanan dan stabilitas outdoor VRV, kami memiliki teknologi automatic sequencing operation yang mampu melakukan pergantian master modul setiap 8 jam guna meningkatkan lifetime dari setiap kompresor VRV dan mampu membuat suara operation sound dari si outdoor VRV lebih senyap. Kita memiliki low operation sound yang dapat diatur pada malam hari dengan night mode dan aktif secara otomatis. Double backup operation function, jika dalam satu modul terdapat 2 kompresor ataupun dalam satu sistem terdapat 3 modul, salah satu modul ataupun salah satu kompresornya malfunction, modul dan kompresor lainnya masih dapat beroperasi. Untuk ruang operasi, kami sangat merekomendasikan menggunakan unit AHU yang dapat dihubungkan ke HEPA filter, RH sensor, exhaust fan, dan centralized controller. Penggunaan unit AHU di ruang operasi mampu mencapai kelas 10.000, bahkan kelas 1000 sesuai dengan standarisasi ISO. Di era pandemik saat ini, HEPA filter tidak hanya diletakkan di sisi supply, melainkan juga diletakkan di sisi exhaust air. AHU Daikin dapat di-custom sesuai dengan spesifikasi desain. Komponen yang dapat di-custom mulai dari tipe kontrolnya, tipe fan-nya, coil material, filter, penambahan electric heater, dan sebagainya. Berdasarkan proyek-proyek hospital yang telah Daikin tangani, kami membuat rangkuman unit AHU yang telah disesuaikan dengan luas area dari ruang operasi pada umumnya. Untuk 36 meter persegi, kami merekomendasikan menggunakan AHU dengan kapasitas 10 PK ataupun 10 horsepower. Untuk 49 meter persegi, AHU yang digunakan adalah 16 horsepower. Dan untuk 64 meter persegi, AHU yang digunakan juga 16 horsepower. Selain itu, aksesoris yang perlu digunakan mulai dari penambahan mixing box, pemasangan motorized damper, penambahan pre dan medium filter, serta penggunaan motor fan yang telah dilengkapi dengan VSD atau variable speed drive. Posisi penempatan AHU juga merupakan salah satu faktor penting untuk menjaga performa dari AHU tersebut. Oleh karena itu, kami mewajibkan untuk mengikuti standarisasi yang telah ditetapkan dalam hal minimum space yang diizinkan seperti yang tertera pada gambar. Penempatan AHU Daikin pun juga sangat fleksibel karena dapat diletakkan di sisi indoor area seperti gambar yang berada di kiri bawah ataupun di outdoor area. Ya, AHU Daikin bisa diletakkan di area terbuka, langsung terkena sinar matahari pun juga tidak masalah, ataupun diberikan ataupun ditutup dengan kanopi juga tidak masalah. Saat ini Daikin telah berkolaborasi Waktu tersisa masih 5 menit ya Pak Andri. Oke, saat ini Daikin telah berkolaborasi dengan perusahaan filter terkemuka yaitu American Air Filter, di mana American Air Filter ini telah berdiri dari tahun 1921 dan sampai saat ini telah memiliki pabrik sebanyak 22 lokasi yang tersebar di seluruh dunia. Melalui kolaborasi ini, Daikin dan American Air Filter akan menyediakan produk filter unggulan mulai dari pre-filter, medium filter, sampai dengan HEPA filter. Produk sudah bagus, teknologi terdepan, dan tentunya harus didukung oleh centralized controller Daikin yang dinamakan dengan ITM. Semua unit VRV yang telah saya jelaskan dapat dihubungkan ke centralized controller ini, dan selain itu, centralized controller Daikin mampu mengontrol equipment di luar AC seperti lampu, pompa, fan, sensor, keycard, lalu juga dapat dihubungkan ke sistem bus, wattmeter, dan fire alarm. AHU Daikin juga dapat dikontrol ataupun dihubungkan ke salah satu controller yang dinamakan dengan Microtech 3, di mana controller ini mampu untuk mengontrol on-off, mengubah set point, mengontrol temperatur discharge, sampai dengan mengontrol kelembaban. Ya. Produk terakhir yang dimiliki oleh Daikin yaitu Air Purifier dengan 5 line up yang telah dilengkapi oleh teknologi streamer, plasma ion, penggunaan elektrostatik HEPA filter, dan juga telah dilengkapi oleh PM 2.5 indikator. PM 2.5 merupakan partikel yang ukurannya 60 kali lebih kecil dibandingkan rambut manusia,
Jadi yang merupakan bagian dari PM2.5 itu seperti debu, asap kendaraan bermotor, bakteri, dan virus ya. Dan efeknya jika kita banyak menghirup PM2.5, kita dapat terserang asma, bronkitis, dan gangguan pernapasan lainnya. Di sini juga saya tampilkan tabel standarisasi berdasarkan Permenkes, WHO, dan ASRE untuk PM2.5 per hari maksimum ya. Berdasarkan Permenkes itu maksimum 35 mikrogram per meter kubik per hari, WHO 25 mikrogram per meter kubik per hari, dan ASRE yang paling ketat 15 mikrogram per meter kubik per hari. Dan Daikin Air Purifier mampu menghilangkan 99% partikel ataupun PM2.5 di udara dengan range temperatur 0,1 sampai 2,5 mikrometer. Oke, dan ini masuk ke project reference rumah sakit yang telah menggunakan sistem VRV, salah satunya adalah Rumah Sakit Bali Mandara, menggunakan VRV EHU juga, dan dihubungkan ke VRV 4 yang merupakan generasi sebelum dari VRV A dan VRV X. Untuk pengontrolan RH-nya ataupun kelembaban menggunakan electric heater. Dan masih banyak rumah sakit lainnya yang telah menggunakan sistem VRV di kota-kota besar seperti Surabaya, di Brebes, Bandung, Balikpapan, Kalimantan, Makassar, dan kota-kota besar lainnya. Terakhir, sebelum saya tutup, Daikin memiliki National Training Center yang berlokasi di Sunter, Jakarta. Kami membuat ruang operasi secara real di sini menggunakan unit AHU dan dihubungkan ke Centralized Controller ITM serta telah memenuhi 4 kriteria standarisasi sesuai dengan Permenkes. Ya. Kami dengan senang hati akan menyambut Bapak dan Ibu sekalian untuk melihat ruang operasi kami. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas instalasi para teknisi, kami memiliki kelas-kelas training mulai dari Sky Air Class, Room Air Class, Brazing Class, sampai dengan VRV Class. Oke, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih. Pak Andri masih deposit 1 menit 10 detik. Siap. Artinya secara umum waktu kita luar biasa. Tepat. Terima kasih Pak Sutowo. Ya. Mohon bisa saya stop sharing. Keluar dari share screen-nya, betul. Bapak Ibu sekalian yang